Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, replay yang hadis ke-15. Babul halawatil iman. Utawi iki kubab kang mertelaake rasane iman. Hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab As-Safaqi radhiyallahu anhum qala hadatsana Abu Ayyub an Abi Kilabah an Anasin radhiyallahu anhum anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala salatun man fihi wajada halawatal iman. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah sun ana telu man wong kun fihi kang ana ing daleman wajada bisa ngrasake halawatul iman, kenikmatane iman. 3 orang yang bisa merasakan kenikmatan iman. Enaknya iman itu seperti apa? Yang bisa merasakan adalah orang-orang yang punya 3 hal ini. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi bima siwahuma. Yen di kapan wong kuwi sing ditresnani Gusti Allah lan Rasul, ndak ono liyane. Dia hidup ini hanya karena mencintai Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek deknen ora iso duwe rasa cinta maring Gusti Allah wa Rasuli melebihi laine, jangan berharap ngomong nikmatnya iman. 1. Yang kedua, ayyuhibbu mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamun dia, ketika dia mencintai sesuatu atau awa-awaan, ora tresnani sapa wong mau, la yuhibbuhu illa lillah, kecuali karena Allah. Mencintai istri karena Allah, mencintai anak karena, mencintai pekerjaan karena, beribadah karena, mencintai masyarakat karena Allah, mencintai selain semua itu karena Allah. 1 di antara keistimewaannya, ini orang pasti tidak pernah stres yang sampai kelewat, tidak pernah. Mencintai anak karena Allah, anaknya mengecewakan atau membanggakan tidak akan ngaruh banyak. Mencintai istri karena Allah, istrinya memuaskan atau mengecewakan tidak akan ngaruh banyak. Mencintai pekerjaan karena Allah, pekerjaan itu menghasilkan atau membangkrutkan tidak akan pengaruh banyak. Mencintai segala sesuatu itu membanggakan atau mengecewakan tidak akan ngaruh banyak. Wong semata-mata karena Allah. Kita mencintai teman, makan kita ngalah, yang penting teman kita kenyang. Duit kita ngalah, yang penting teman kita senang. Posisi kita ngalah, yang penting teman kita senang. Tetapi teman itu mengkhianati kita, maka tidak akan stres. Aku mencintai kamu tidak karena kamu, aku menyayangi kamu karena Gusti. Inna lillahi wa inna ilaihi
La haula wa la quwwata illa billahil. Dikembalikan kepada Allah, tidak ada ruginya. Aku mengabdi kepada orang tua karena Gusti mengecewakan kita atau membanggakan kita orang tua kita, enggak ngaruh ya Rob. Aku bekti kepada bapak ibuku karenamu ya Allah. Bapak ibuku enggak suka sama aku, enggak masalah. Aku yang penting suka kepada Allah. Allah maftahna futuhal arifin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Wa ayyakuna wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Ing yen to wong mau benci dumateng kekufuran, kekafiran, kemaksiatan, koyo gedinge, koyo bencinya jika dia dimasukkan dalam neraka. Aku sholat sih, durung sholat. Saya sholat sih, belum sholat saya. Halah sholat gampang, enggak bisa. Ketika aku tidak sholat, aku benci meninggalkan sholat. Seperti bencinya aku dilempar di api neraka. Seseorang yang bisa membenci kemaksiatan, mencintai ketaatan, seperti bencinya jika dilempar di dalam api neraka. Diajak mengkonsumsi narkoba, no, tidak. Aku benci terhadap narkoba seperti bencinya jika diriku dilempar di api neraka. Diajak durhaka sama orang tua, kasar sama orang tua, mengecewakan sama orang tua, no, tidak. Saya akan berbakti membahagiakan kedua orang tuaku, berbakti membahagiakan guru-guruku, berbakti membahagiakan orang tua dan senior-seniorku. Aku benci mengkhianati, aku benci menyakiti, seperti bencinya aku jika dilempar ke dalam api neraka. Allah maftah lana futuhal arifin. Babu alamatul iman hubbul ansor. Bab berikut kang mertelake alamatul iman, alamat iman selanjutnya hubbul ansor, mencintai min ahlil ansor. Ada sahabat dua, sahabat muhajir dan sahabat ansor. Ya ini mereplay yang kemarin tidak berangkat. Sahabat muhajir dan sahabat ansor. Sahabat muhajir itu teman-teman Kanjeng Nabi yang dari Mekah mendampingi Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah. Hijrah itu namanya pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, yang derek Kanjeng Nabi mendampingi Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah namanya sahabat muhajir. Paham tum? Yang menyambut qala al-badru alaina min saniyatil wajaba syukru alaina ada alilahida qala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ta'alillahida ya Nabi salam alaika
Ya Rasul salam, ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaik, salawatullah alaik, salawatullah alaik. Sama pakai alat-alat namanya rebana, terbang ala kadar, bahkan dikatakan pakai alat-alat mandi, alat-alat dapur, menyanjung baginda Nabi Muhammad. Jadi wong terbangan itu gak nurun Kanjeng Nabi, salah. Kalau kemudian ditembak bid'ah, Kanjeng Nabi tidak pakai terbang, yang pakai terbang siapa? Sahabat Ansor. Sahabat Ansor adalah sahabat Nabi yang asli penduduk Madinah. Kalau yang pendatang namanya sahabat apa tadi? Muhajir, hijrah. Yang penduduk asli yang menerima tamu namanya sahabat Ansor. Itu menyambut Kanjeng Nabi saking senengnya, saking farohnya, happy. Ya, apalagi bahasa yang lain itu yo, kesenengan sampai dipakai alat musik. Bukan niru Kanjeng Nabi. Orang sahabat Ansor menghormati Kanjeng. Jadi kalau dituduh-tuduh zaman Kanjeng Nabi tidak ada terbangan, Kanjeng Nabi tidak pernah terbang. Oh enggak, itu bukan Kanjeng Nabi. Siapa? Sahabat Ansor. Orang Muhajir ya nyauri, mengikuti. Ketika orang Ansor bilang tolal badru alaina, yang dihormati ikut-ikut tolal badru. Sampai sampean kabeh kita semua alhamdulillah mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dialamatkan jika orang itu mencintai sahabat Ansor, orang itu termasuk orang yang beriman. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Orang yang mencintai itu termasuk orang yang dicintai. Kanjeng Nabi mencintai sahabat Ansor radhiyallahu anhum. Sahabat Ansor mencintai Nabi Muhammad. Orang-orang yang sampai sekarang mencintai sahabat Ansor, maka akan dicintai oleh Nabi Muhammad. Maka kalau orang tidak suka sholawatan, tidak suka maulud, malah ngunek-ngunek no sesat, syirik dan seterusnya, dongakno wae muga-muga untuk hidayah Gusti Allah. Itu karena belum paham. Suruh ngaji sama teman-teman DT. Itu loh, menghormati orang Ansor itu bagian alamatul iman. Yuk. Hadatsana radhiyallahu anhum. Hadatsana wis dingendikaake Abul Walid sama sahabat Abul Walid qala ono ngendika hadatsana dingendikaake Syu'bah, sahabat Syu'bah radhiyallahu anhum. Qala akhbaroni samun ngendikan akhbaroni ngabari Abdullah ibnu Abdillah radhiyallahu anhum. Abdullah ibnu Abdillah ibnil Jabir ya. Sahabat Abdullah bin Abdillah bin Jabir qal dawuh sami itu sampun midhanget anasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman, termasuk alamate tondo tandane wong iman, hubul ansori mencintai wong sahabat wa ayatul nifaq lan tondo alamate wong munafik bighudzul ansor kelan bughdul ansor, benci terhadap orang-orang ansor. Kita meniru orang Ansor, mencintai orang Ansor. Allahumma ja'alna minas sholihin. Bab yang terakhir.
Ya, terakhir yang di replay kemarin. Bab hadatsana radhiyallahu anhum Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun ani Zuhri qala akhbarani Abu Idris Aidullah ibn Abdillah an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum wa kana syahida yadrahu ahadun nuqaba lailatal aqabah, salah satu tiang ingkang derek perang Badar, syahid al badrun, derek perang Badar, wa huwa ahadun lan kiambake salah setunggal nuqabai, ya nuqabai lailah kelompok al aqabah ing bengi kuwi sumpah Aqabah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatum min ashabihi bayi'uni sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi manggil kabeh sahabat-sahabat nang kono dibaiat sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiat iku janji, sumpah setia. Nek cara awake dhewe apa ya? Kontrak, perjanjian, MOU apa? Apa yang pas perjanjian pokoknya. Bil musafahah au ghairul musafahah. Dengan salaman atau tidak dengan salaman. Lah kita ora usah geger bab torekoh yang make baiat. Torekoh Qadiriyah bai'ah musyafa'ah, torekoh Naksabandiyah bai'ah musyafa'ah, torekoh Sadiliyah, Sidikiyah, Rifaiyah dan lain-lain. Mau itu bagus semuanya, istimewa semua. Tapi ada torekoh Alawiyah yang tidak pakai bai'ah musyafa'ah, tidak pakai salaman sumpah janji. Dadi murite, dadi jamaah, angger gabung ngono ae. Anek salaman ya salaman li hurmah aja, karena menghormati bukan karena sumpah. Itu ke perbedaan torekoh muktabaroh lainnya dengan muktabaroh torekoh alawiyah. Karena sesungguhnya tidak satupun torekoh tidak alawiyah. Sumbernya semua dari min dzurriyyatin Nabi Muhammad. Qadiriyah saka Syekh Abdul Qadir Jilani, itu seorang sayyid kutub besar. Sadiliyah saka Sayyidina Hasan Asadili, itu kutub dan sayyid besar. Semuanya ya. Jadi wis tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan. Monggo yang mau Qadiriyah, monggo yang mau Khalidiyah, monggo mau Rifaiyah, baik semua. Monggo yang pakai baiat sumpah setia atau dengan tanpa baiat salaman monggo. Yang pen adalah derek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pada pokoknya itu. Di baiatnya Nabi, sahabat ini mengatakan, wis sing dibaiat Kanjeng Nabi ki ora wong Islam. Kafir-kafir ketika masuk Islam, monggo. Ndak, itu sahabat-sahabat sudah masuk Islam, dibeat disumpah mbek Kanjeng Nabi. Oke. Kita ndak usah berdebat soal dia masuk Islam atau belum masuk Islam. Yang kita pegang adalah apa isi baiat Nabi Muhammad. Apa isi sumpah setia Kanjeng Nabi Muhammad yang dituntut untuk dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaiat, ya. Yang pertama, ala alla tusyriku billah syai'an. Yang pertama, suruh sumpah janji mbek Kanjeng Nabi Muhammad, demi Allah tidak akan melakukan syirik. Syirik itu apa? Tidak mencari Tuhan selain Gusti.
Ngono lho. Itu syirik. Aja kabeh syirik. Hormat Pak Lurah syirik. Hormat orang tua syirik. Hormat kuburan syirik. Bukan. Syirik itu dalam hal ini mencari Tuhan selain Gusti. Satu. Jangan mencari Tuhan selain Allah. Satu itu. Yang kedua, wala tasriku, ojo nyolong. Jangan mencuri. Ya, wala tusriku, ojo jangan mencuri. Sebab zaman jahiliyah itu, jahiliyah kuno, klasik atau komunis modern itu sama. Punyaku ya punyamu, bojoku ya bojomu, bondoku ya bodomu, bojomu, bondoku bondomu, punyaku ya punyamu. Seperti teman-teman cerita itu pisang-pisang di alas itu ditangeli sama petani, ditanam sama petani, didangir di rumah. Ketika panen malah diundui orang-orang, dipanen sama orang-orang pakai mobil tidak dikenal. Nah, itu pencuri kayak gitu tidak boleh. Jagung di kampung-kampung ditanam berbulan-bulan, dipanen, belum dibawa pulang, sudah diangkuti pakai truk. Pencuri-pencuri itu. Zaman dulu terjadi seperti itu. Zaman jahiliyah, zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ketika masuk Islam dijanji, kamu jangan punya Tuhan selain Allah. Ayo janjian. Yang kedua, jangan mencuri punya orang. Yang ketiga, wala taznu, jangan berzina. Karena di zaman jahiliyah, kebodohan orang-orang kuno, ya kayak ayam itu. Ya istriku, ya istrimu. Bahkan tidak kenal itu ponaan, apa itu anak, apa itu ibunya, apa itu tetangganya. Kayak ayam gitu. Nah sekarang jahiliyah modern, seks bebas. Di YouTube sudah tidak ada larangan ngomong seks bebas. Mengajarkan seks bebas. Berhubungan seks dengan ibu kandungnya. Berhubungan seks dengan saudara kandungnya, dengan bude-bulenya sudah bebas di YouTube, diajarkan itu. Ini namanya jahiliyah modern. Dulu ada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, itu dilarang, wala tajnu, jangan berzina, nikahlah. Selingkuh boleh, pacaran boleh, nikahan jangan. Komunis. Itu ajaran selingkuh boleh, pacaran boleh, tunangan boleh, seks bebas, itu komunis. Bukan orang beragama. Apapun agamanya tidak setuju itu. Apalagi agama Allah Subhanahu wala tajnu. Yang ketiga. Terus yang keberapa? Yang keempat apa? Wala taqtulu auladakum, ojo mateni sapa akeh auladakum ing anak-anak ira kabeh. Dulu zaman jahiliyah modern, jahiliyah klasik, zaman baginda Nabi Muhammad, itu banyak terjadi pembunuhan. Hidup-hidup, anak-anaknya dikubur, hidup, anak loro mari-mari jekurke kubur. Anak ndak patek ayu, ndak patek bagus, cekel, kubur. Itu jahiliyah klasik. Nah sekarang ada jahiliyah modern. Jangan mondok nak, jangan. Kamu naik mondok ketinggalan zaman kau. Jangan ngaji nang, itu teroris nang. Ini membunuh anaknya sebelum mati. Namanya membunuh. Itu nanti karakter orang yang bernama al-maut qoblal maut. Itu orang jadi mayat hidup yang bergentayangan, yang membuat kerusakan di muka bumi. Tidak kenal agama Allah Subhanahu. Siapa yang mencetak? Ya wong tuane. Ya orang tuanya. Dengan kunci jangan mondok, jangan ngaji, jangan kenal agama. Kalau kamu mondok tidak punya masa depan, kalau kamu ngaji jadi teroris.
Ini membunuh generasi sehingga besarnya menjadi makhluk manusia, menjadi monster yang merusak generasi berikutnya, merusak lingkungannya dan seterusnya. Dijanji oleh Rasulullah tidak boleh membunuh anak-anakmu, tidak boleh. Itu keempat apa kelima? Terus wala ta'tu bibuh tanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Ojo bohong dengan tingkahmu atau gerakan kakimu atau gerakan tangan kalian. Jangan bohong. Di Islam bohong itu tidak boleh. Secara prinsip tidak boleh. Namun secara hal-hal yang lain, hal-hal tertentu, ya demi kepentingan lebih baik bohong boleh. Seperti seorang teman belum makan karena ngeboti koncone bilang sudah makan kamu saja. Wong kamu baru sakit, aku sehat dan sudah makan. Sudah barangnya sedikit makan kamu saja. Biar cepat sehat boleh. Seorang ibu, nak sudah dimakan, ibu sudah makan, sudah nak. Ibunya berpikir anakku lagi meriang roti cuma satu ya sudah, kamu aja yang makan, ibu sudah, itu bohong, tapi boleh. Ya, tapi pada prinsipnya secara umum, secara lazimnya tidak boleh berbohong. Ada agama sebelah mengatakan bohong itu wajib. Nah, itu ya sakarepmu. Lakum dinukum waliyadin. Islam tidak boleh bohong. Bohong masuk rukun iman di agama sebelah. Monggo silahkan. Tapi bagi Islam tidak boleh berbohong. Wala ta'su, lanjutannya. Wala ta'su fi ma'ruf. Jangan, wala ta'su ojo maksiat sapa akeh fil ma'ruf ing dalam kebaikan. Ojo maksiat dalam kebaikan. Jangan merusak tatanan yang baik. Ma'ruf itu kebaikan. Ta'su iku ngrusak. Sapa wong akeh, la ta'su aja ngrusak. Napa manane gitu? Fi ma'ruf ing dalam kebagusan. Jangan membuat onar. Jangan membuat ribut. Jangan membuat cerai berai. Mau faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an. Ya, barang kemaksiatan mau, jikalau Allah berkenan maka akan dimaafkan sama Allah. Ya. Tsumma satarahu. Tapi nek Allah tidak ada berkenan, ya Allah bakal ngakobahu. Tsumma satarahu Allahu fa huwa ilallah insya'a afa ngapunten. Anhu sanging man wa insya'a lamun karep sapa Allah akobah nyiksa sapa man. Fa bayanahu ala dzalik. Kemaksiatan semuanya itu, ketaatan semua itu kembali dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek lamun kamu karena kesalahanmu dimaafkan sama Allah, itu ya Gusti Allah. Tapi nek kesalahanmu disiksa mbek Gusti Allah, itu dadi kifarah. Mulane semoga sehat semua. Semoga soleh semua, solehah semua. Allahumma ja'alna minas solihin. Nek ana dulur sing lara, aja mbok ala-ala. Jangan dijelek-jelekin lho, kualat to, mudar kira lara kowe. Syukur kowe kakean dosa lara. Ndak boleh.
itu bisa menambahkan pahala, itu bisa menghapus dosa. Si fulan katanya loro gak mati-mati. Oh iya, oh dia akan dosa kok, ndak boleh. Ya wis sudah, semoga menambah pahala. Amin Allahumma. Ya wis sudah, yang sabar, semoga sakitmu menghapus dosa. Amin Allahumma. Kalau ada sedulur sakit ojo dipisui. Walaupun dia tukang maksiat. Dibilang ae, muga-muga nek dosa ya nglebur dosane, nek ranti dosa wis entek dosane ya tambah ganjarane. Amin Allahumma. Gitu. Itu ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kembali kepada Gusti. Jadi yang positif thinking terhadap Allah, husnudzon billah, positive thinking kepada baginda Nabi Muhammad, positive thinking kepada sesama manusia. Muga-muga di ngapura dosa-dosane, mergone lara. Muga-muga nek entek dosane ditambah ganjarane. Amin Allahumma. Wong ora lara langsung mati. Ais muga-muga husnul khotimah, malah orang repoti sing waras. Shallu ala nabi. Ya. Shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Babum minal ladzina firaru minal fitan. Abdullah ibn Maslamata an Malikin an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman bin Abi Syu'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ay yakuna khair manil muslimin ghanamu yang yatba'u biha sya'afa jibal wa mawaqi al-qadri yafirru bidinihi minal fitan. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.